Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Masih di Amsterdam, kali ini aku mau ajak kalian berkunjung dan belajar langsung ke museum lain, yaitu Wereld Museum. Museum ini lumayan terkenal karena merupakan salah satu museum etnografi terbesar di Belanda yang artefaknya bukan kaleng-kaleng. Bahkan baru masuk museum aja, kita langsung disambut dengan relik Borobudur asli yang sudah dicat putih. Setelah dari museum, aku juga mau ajak kalian untuk ikut makan makanan Indonesia dan eksplor nama-nama jalan di Amsterdam yang pasti familiar bagi orang Indonesia. Nama-nama jalan ini diambil dari nama-nama daerah di tanah air. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita belajar sejarah langsung ke negara penjajah. Selamat pagi semuanya, masih di Amsterdam. Kalau di video sebelum ini, aku ajak kalian melihat kapal VOC yang dipakai untuk ke Batavia. Pergi ke Batavianya mengangkut batangan perak dan juga emas, terus juga batu bata untuk pembangunan di sekitaran Pulau Jawa. Baliknya ke Belanda, mereka mengangkut hasil rempah-rempah dari Indonesia. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton di sini. Nah, hari ini aku akan mengajak kalian ke museum lain yang sangat terkenal juga di Belanda. Museum ini sudah berganti nama, dulunya bernama Tropen Museum, tapi sekarang sudah menjadi Wereld Museum. Nah, ini adalah salah satu museum etnografi paling besar di Belanda. Dan bangunannya juga cakep banget guys. Sangat legendaris. Di luar ada ukiran-ukiran waktu kerja paksa seputaran di plantasi, terus juga itu ada yang tentang Jawa. Karena museum ini banyak sekali berbicara tentang kolonialisme. Jadi mari kita langsung masuk, kita lihat apa yang bisa kita explore di sini. Untuk harga-harganya ada di sini guys. Oke, aku udah masuk. Ini kita dapat bookletnya, kecil aja. Cuman belakangnya bahasa Belanda, aku nggak ngerti. Anyway, sebelum masuk kita harus taruh ini apa namanya, tas kita, karena tidak boleh. Dan ya, sudah dikunci. Oke, mari kita masuk. Oke, kita masuk ke museumnya guys. Nah, kalau masuk ke museumnya, kita akan masuk ke halaman besar ini. Aulanya ini ikonik banget ya. Semua orang Belanda kayaknya tahu. Tapi sebelum itu, kita lihat statistik dulu. Dan di sini ada warning guys. Nih. Ya mungkin agak menyedihkan karena ada kekerasan kolonial dan kehilangan anak. Kita baca dulu statistiknya. Nah, ini adalah koleksi dari Wereld Museum beserta angka-angkanya dari berbagai daerah guys. Kalian lihat udah pasti yang terbesar adalah Indonesia, udah pasti. Sampai 100.000 lebih artefak guys. Ini ada banyak sekali, ada clothing, kain, seni, senjata, furnishings atau interior, terus ada tekstil juga dan lainnya. Sisanya paling banyak kedua adalah dari Jepang kayaknya. Jepang, baru China. Suriname mana Suriname? Suriname, oh nggak sebanyak itu ya. Lebih banyak Afrika Selatan dan ini, Nugini juga. Banyak 33.000. Oh, berarti Indonesia pertama, kedua Nugini, 3 Jepang, 4 Afrika, baru West Africa. Nih, artefak-artefak tampilannya. Wah, ini baru-baru udah langsung kelihatan Indonesia guys. Ini sarung, batik. Ini foto-foto Indonesia pasti nih. Nah, ini Gunung Gede Pangrango. Kayak bukan, ini Jawa Timur. Kelihatan ini Semeru tuh yang paling kanan kayaknya. Kalau dilihat dari konturnya menurutku kayak gitu. Ini foto-foto Indonesia. Nah, lagi guys. Ada keris, patung Ganesha. Nah, piring VOC. Wow. Ya, apakah kalian siap guys melihat artefak dari Indonesia sebanyak itu? Dan ini ya awal mulanya. Nih, Tropen Museum dulu nama museum ini sebelumnya.
Nah, ini adalah maket dari museumnya sendiri. Museumnya gede, guys. Kita masuk lewat sini barusan. Dan kita sebentar lagi akan masuk ke halaman utama, lantai-lantainya yang terkenal ini, hallnya. Ya, gede banget. Di sini ada FAQ, guys, frequently asked questions, atau pertanyaan yang paling sering ditanya. Kenapa kamu tidak disebut dengan Tropen lagi? Jadi sejak 2023 ini museumnya merge menjadi World Museum ya, dengan museum etnologi. Nih, ini juga menarik, guys. Has everything we see here been stolen? Apakah semua yang kita lihat di sini hasil curian? Nih, dijelasin kalau ada yang dibeli, ada yang didonasi, dan bahkan beberapa dicuri. All within the context of colonial oppression. Jadi zaman kolonial, jual beli, military actions, waktu militer, ya, project-project scientific dan missionaries. Jadi mereka mengakui juga nih. Have you ever returned objects? Apakah beberapa barang yang dicuri pernah dibalikkan? Nih, tahun 2023, 485 dikembalikan ke Indonesia. Termasuk harta karun dari Lombok nih. Wah. Apakah kamu menunjukkan tengkorak manusia? Oh, sudah diputuskan untuk tidak menampilkan, tapi tetap disimpan di depotnya. Was the trade fair? Apakah jual beli waktu itu, perdagangan waktu itu adil? Nih, dijawab very unequal. Iya. Mereka juga mengakui, guys. Apakah barang-barang koleksinya pernah dijual? Yes. Sesekali kita menjual barang dari koleksi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling kontroversial yang selalu didapetin sama museumnya, guys. Jadi ya, mereka mengakui kalau beberapa artefak di sini hasil curian. Tapi ya dengan konteks pada saat itu memang masa kolonial gitu. Nih guys, jadi di museum ini ada koleksi foto lebih dari 600.000. Wow. Gila. Dari abad ke-19 dan 20, dan pada saat itu diambil oleh fotografer profesional. Dari Indonesia doang guys, 600.000 foto. Wow. Statistiknya mengerikan. Dan sampailah kita di hall utama setelah membaca statistik ya guys. Jadi museum ini punya 3 lantai. Lantai ground ini exhibition atau pameran yang bisa berubah. Permanennya itu di lantai 1. Jadi di Eropa lantai 1 itu bukan ground level. Ground level ini selalu 0 atau G gitu. Dan lantai 1 itu berarti lantai 2 yang ini. Dan itu lantai 2 atau lantai 3 ya. Jadi ini 0, 1, 2 gitu. Kita naik ke lantai 1 karena lantai 1 ini yang paling banyak guys artefaknya. Terutama dari Indonesia ya. Ini baru naik tangga aja langsung disambut dengan relik dari Borobudur. Ini asli guys. Ini relik Borobudur asli, cuman dicat warna putih. Terkenal banget di Tropen Museum ya, di World Museum sekarang. Nih, dari Borobudur dibawa ke sini guys. Ini relik asli. Gimana ceritanya ya? Tapi warnanya udah jadi putih karena dicat. Oke, kita naik ke lantai 1. Eksibisi permanen pertama, Our Colonial Inheritance, kekayaan kolonial kita. Jadi di sini ditulis bahwa memang zaman dulu Belanda sudah melakukan kolonialisme sejak lama ya. Nih, perdagangan di luar negeri. Selain itu ada juga dominasi, opresi, dan eksploitasi. Nih. Di sini juga ada disclaimer bahwa koleksinya kebanyakan diambil dari masa kolonial, dan masa-masa ini adalah masa di mana banyak sekali kekuatan yang tidak rata dari relasi dan kekerasan nih. Ya makanya karena itu banyak barang-barang koleksinya adalah hasil
pencurian guys, atau situasi yang tidak adil. Nih, museum ini terus-terusan riset untuk mencari kebenaran dari koleksinya. Dan di sini ya bagus banget sih, ada ceritanya. Barang-barang ini tuh hasil curian gitu. Dan ini juga menarik, ada wawancara ke warga-warga Belanda apa yang mereka pikir tentang kolonialisme. Intro yang sangat bagus. Selain Dutch Indies, Belanda tuh juga membangun yang namanya Dutch West Indies Company atau WIC. WIC ini fokusnya adalah Afrika, terus juga Caribbean dan Amerika Selatan. Makanya West Indies karena mereka fokusnya di Atlantik. Nah, ini ada Curaçao, Suriname tidak jauh dari sini, guys. Nah, ini ada gambar dari Fort Zeelandia yang aku kunjungi di Suriname. Kalian bisa nonton di sini kalau belum nonton ya. Aku pernah masuk ke dalam benteng ini guys, bekas peninggalan Inggris baru kemudian diambil alih oleh Belanda. Afrika juga banyak sekali kolonial Belandanya. Di sini ada foto dari Table Mountain dan Cape Town nih. Ini dua kota yang baru saja aku kunjungi kemarin. Di sini ada gambar dari seorang budak ya yang bercocok tanam, dan di belakangnya itu rumah-rumah mewah dari pejabat-pejabat Belanda, para kolonial. Iya, kalau kalian belum nonton vlog Afrika di Cape Town, kalian bisa nonton di sini ya. Tempatnya cakep banget. Dan ini adalah peta dari benua Afrika. Nah, ini adalah modelan kapal VOC yang berlayar dari Belanda ke Asia, guys. Yang baru aja kemarin kita lihat ya. Nah, total ada sekitar 5.000 kapal yang dikirim VOC, guys. Wow. Kita bisa baca di sini. Dan ratusannya hilang. 5.000 kapal kayak gini. Bayangin berapa banyak harta karun yang dibawa ke Belanda. Dan tentunya Indonesia. Jadi Indonesia ini terkenal banget sebagai kapital atau ibu kota dari VOC ya, yang dibangun berdiri tahun 1602. Ya. Nah, ini juga diakui guys menggunakan kekerasan dan perang. Mereka mendapatkan kerjasama dan monopoli dari penguasa lokal. Baru singkat cerita, di abad ke-18 mulai runtuh karena ada peperangan Inggris dan Prancis. Baru totalnya 1798 VOC berakhir. Nah, ini ada gambar tentang perlawanan rakyat melawan penjajahan, dan di sini disebutkan guys, contohnya di Kepulauan Banda di Maluku ya. Iya, genosida pada saat itu yang diperintahkan oleh Jan Pieter Zoon Kon 1621. Itu adalah salah satu dari banyak contoh opresi kekerasan di mana ratusan ribu orang meninggal guys. Bahkan salah satu kekerasan di Batavia yang berlegenda ya, di abad ke-18 juga dilukis di sini guys. Ini adalah kekerasan terhadap para etnis Tionghoa nih, kita bisa baca di sini. 1740, setengah dari penduduk Batavia saat itu adalah etnis Tionghoa. Nih, VOC mengirim pasukan dan dalam hitungan hari lebih dari 5.000 penduduk Tionghoa dibunuh secara tragis. Setelah itu 2 tahun kemudian kejadian ini digolongkan sebagai kejahatan. Itu guys. Ini adalah peta Maluku sebelum Batavia menjadi tempatnya VOC berkuasa guys. Dulu mereka udah lama duluan berkuasa di Maluku. Ini kita bisa lihat tuh ada Kepulauan Ternate di situ, Pulau Ternate. Nih, Maluku. Ini adalah panen biji pala ya. Kita bisa lihat buah pala di Pulau Banda. Nah, ini ada lukisan yang fenomenal. Ini adalah di Banten guys. Ini di Banten ketika Cornelis de Houtman datang mengunjungi Banten. Sebelum 5 tahun kemudian
dibangunlah VOC setelah kejadian ini. Jadi Banten pada saat itu terkenal sekali akan mericanya. Ini adalah penduduk Banten dipimpin pemimpinnya pada saat itu. Dan ini bangsa Belanda yang datang ke Pulau Jawa untuk pertama kali. Itu di tahun 1596. Terkenal banget ini. Dan di sini kita juga bisa lihat kontrak antara ditandatangan di Batavia tuh. Tahun 1788, ini bahasa Belanda, ini Arab Melayu. Ini ada tanda tangan, ada cap VOC juga tuh, 1794, 1788. Ya ini sebuah kontrak tuh, sertifikat peta Indonesia. Bahkan ini ada lukisan dari Banda Neira, guys. Aku masih belum kesampaian ke sini nih. Pengen banget dari dulu ke Banda Neira, tapi masih belum kesampaian. Ya semoga secepatnya ya ada kesempatan. Ini bentengnya tuh, benteng Belanda. Wow, ini ada sebuah lukisan dari seniman Indonesia, Ziko Albaykwini. Judulnya adalah Ruatan Tanah Air Beta. Ini bagus banget, guys. Wow. Jadi latarnya ini adalah Kebun Raya Bogor. Ini proses ruatannya. Jadi ruatan itu kayak sebuah ritual purifikasi lah. Nah ini makam Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor. Ya ini Pak Soekarno kayaknya ya. Pak Soekarno sedang melakukan ruatan. Ini ada Pancasila. Ya ini orang-orang Belanda. Itu penampakan kah? Aku nggak ngerti ya karena ini lukisan banyak interpretasinya. Tapi ini makam yang di Bogor. Makam Kebun Raya Bogor. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat rakyat Indonesia. Ini ada aksara Sunda. Dan ada patung Dewi Hindu kayaknya. Ya, bagus banget guys lukisannya. Aku suka banget. Wow. Terus di sini kita bisa lihat hasil-hasil bumi yang diambil ya. Ini menceritakan tentang opium nih. Dan ini adalah pabrik opium di Batavia. Tuh. Di sini kita bisa baca guys, asal usul dari kelapa sawit ya. Jadi dulu diambil dari Afrika sekitar 1848, 4 bibit dari kelapa sawit diambil dari Afrika dan ditanam di Bogor. Tepatnya di Kebun Raya guys, ini fotonya. Dan inilah yang menjadi economic miracle karena pada saat itu ditemukan bahwa ternyata palm oil atau minyak kelapa sawit itu digunakan di kehidupan sehari-hari kayak produk-produk ini. Dan sampai hari ini kelapa sawit masih dipegang oleh Indonesia sebagai produser terbesar guys. Nih fotonya di Botanical Garden at Buitenzorg atau Bogor. Wow. Dan inilah barang-barang kelapa sawit. Ini lihat gambar dari kerusakan yang ditimbulkan, produk-produknya. Nih, banyak protes juga. Ini ada artefak penelitian asli guys. Seorang Belanda waktu itu ke Kommerwijne di Suriname tahun 1837. Ini bahan penelitian nih. Wow. Aku juga sempat ke pabrik tebu di situ. Jadi kalian bisa nonton kalau kalian belum nonton di Suriname. Nah, ini sejarahnya nih. Jadi tebu diintroduksi atau dikenalin di Suriname tahun 1650 dari Inggris. Nah setelah itu Belanda ambil alih dan meningkatkan produksi, makanya banyak orang Jawa yang dibawa ke situ guys. Dan di Indonesia sendiri kebun-kebun tebu itu juga dibangun tapi untuk ekspor ke Belanda. Bahkan mereka atau si Belanda ini juga membangun perkebunan tebu di Brazil dan Taiwan. Dulu ini teritori kolonial mereka juga. Kemudian tentunya ada kopi guys. Jadi kopi dulunya itu dibawa kabur dari Yemen guys oleh VOC. Diam-diam ya. Jadi melawan hukum. Kemudian dibangunlah di Indonesia kebun kopi tahun 1696. Dan setelah itu benar-benar meledak. Satu Eropa benar-benar membutuhkan kopi. Dan itulah asal nih kopi adalah salah satu fondasi di mana
ekonomi Belanda tiba-tiba melejit guys. Dan sampai hari ini Indonesia masih salah satu dari 5 produser kopi top dunia. Selanjutnya ada tin atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan timah. Ini dibilang juga VOC itu udah mulai mining atau pertambangan timah di Bangka Belitung nih dari abad ke-18 guys. Wow, dan dari dulu pekerja kontraknya adalah dari Tiongkok. Nih, sampai hari ini Indonesia masih memimpin dalam ekspor timah dunia. Ini produknya, jadi kaleng-kaleng kayak gini, HP kayak gini, ini semua dari timah. Nah, untuk garam, Belanda nggak ngambil dari Indonesia guys. Belanda ambil ladang-ladang garam di sekitaran Karibian tuh. Aruba, Bonaire, Saint Martin, Curaçao. Ini di Indonesia mungkin ada, cuman nggak banyak ya, karena tambang-tambang garam di Karibian tuh lebih gede. Tembakau juga dari Indonesia nih, terutama di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Iya, dan banyak orang, terutama bos-bos perkebunan tembakau itu yang tiba-tiba kaya nih, kayak orang-orang ini. Ini bahkan ada PT Gandum di Malang. Ini foto baru kayaknya, tahun 2000-an. Udah berwarna soalnya. Ya. Ini bahkan ada kotak tembakau guys, peta Indonesia tuh. Bagus banget. Dari Perak kayaknya. Selain kebun tebu, di Suriname juga banyak tambang-tambang bauksit nih. Ini untuk buat aluminium kayak gini-gini lah. Di Suriname juga ternyata. Ini ada lukisan tambang bauksit di Mungo, Suriname. Aku juga berkunjung ke sini guys. Banyak orang Jawanya juga di Mungo. Aku sempat ngobrol dengan salah satu bapak pemilik Wing Cartel atau KMI Market gitu di situ. Kalian bisa nonton di sini ya kalau belum. Ini ada lukisan dari Marianto tahun 1977 tentang Gold Mountain atau Ertsberg di Papua. Jadi sebelum Grasberg yang sekarang ditambang Freeport, dulu gunung terbesar adalah Ertsberg. Ini sebelum Grasberg. Nah, Ertsberg ini dulu kandungan emas dan copper terbesar di Papua guys, bahkan dunia. Nah, setelah habis Ertsberg, banyak kerusakan dan lain-lain, barulah Grasberg ditemukan dan dimiliki oleh Freeport sekarang. Nah, dari bagian pertama ini kita bisa belajar bahwa memang tujuan Belanda itu untuk mengekstraksi semua hasil tambang dan kebun yang bisa dilakukan di seluruh dunia guys. Gak cuma dari Indonesia aja, tapi seluruh bagian dunia yang mereka bisa ambil profit, mereka akan ambil. Nah, ini ada foto yang aku kenal banget juga. Ini adalah foto ketika orang-orang Jawa sampai di Suriname, berangkat dari kapal di Amsterdam guys. Jadi kita bisa baca di sini dari tahun 1890 sampai 1930 sekitar 30.000 pekerja kontrak dari Indonesia dibawa ke Suriname. Nah, tapi itu bukan yang paling besar guys, karena yang paling besar adalah dari India. Ini orang-orang India. Orang India itu sekitar 34.000 dan sampai hari ini suku terbesar di Suriname masih dipegang oleh India. Selain India juga ada Afrika. Jadi banyak banget, gak cuma orang Jawa aja yang dibawa ke Suriname waktu itu. Nah, ini perkebunan tebunya. Ini potret keluarga Jawa di Suriname. Bener-bener Jawa banget nih. Kasian sih dibawa pergi jauh gitu. Ini adalah sebuah diorama di Merville, Suriname, yang menggambarkan tentang perkebunan yang dikerjakan oleh para budak. Nih. Dan rumah-rumah gede di belakangnya adalah milik bos-bosnya guys. Tuh, kalian bisa lihat ada bosnya di situ lagi marah-marah. Woi, kerja yang bener dong gitu. Sementara mereka tinggalnya di barak-barak kayak gini, kecil, rame-rame. Bosnya enak-enak di rumah besar kayak gitu guys. Nah, ini adalah alat untuk panen biji pala yang diambil dari Banda Neira, dari Maluku. Aku baru pertama kali lihat guys, alatnya kayak gini. Supaya copot gitu ya dari pohonnya. Dan ini adalah gambar lukisan dari plantase tebu di Suriname. Nih, jadi kelihatan ini bosnya, orang Belandanya, ini company-nya. Cuman duduk berdiri aja sambil ngerokok guys. Ini sisa-sisanya para budak nih. Termasuk yang bawa ke kapal. Ini juga orang-orang budak semua.
Sebelahnya ini ada lukisan di pabrik tebunya. Jadi habis dipanen di perkebunannya, dibawa ke pabriknya, dan ini bener-bener nggak ada alat equipment safety-nya. Jadi lumayan berbahaya kayak, karena ini mesin-mesin gede semua, dan si bos orang Belandanya dengan santai tuh, cuman supervise aja. Tebak ini lukisan di mana guys? Ini adalah lukisan di Batavia. The Market van Batavia. Pasar di Batavia kala itu. Suasananya seperti ini. Sepertinya itu ada benteng ya, benteng. Nih, slavery in the city. Jadi perbudakan itu nggak cuma di perkebunan aja, tapi yang tinggal di kota juga itu banyak sekali yang dibudaki, bahkan ada beberapa yang dapat kekerasan seksual. Nah, di Indonesia kebanyakan di kota-kota guys. Karena itu jadi buktinya nggak terlalu banyak gitu. Tapi perbudakan di Indonesia tuh benar-benar masif sekali. Estimasinya dari 600.000 sampai 1,1 juta jiwa diperbudaki. Di Asia Tenggara sih tapi ini. Pada saat kolonial Belanda. Nah, ini ada lukisan-lukisan Jawa juga. Ini seorang perempuan kebaya dengan seorang sinyo. Lukisannya bagus-bagus guys. Ini suasana di Paramaribo ya, ibu kota Suriname sekarang. Dulunya berbentuk pasar seperti ini. Nah, ini ada rumah di Makassar. Jadi ini dua orang Makassar, budak, dan ini pemilik rumahnya. Baru ini di Cape Town guys, Afrika. Ini Table Mountain tuh belakangnya, bagus banget. Pertanyaannya, apakah perbudakan sudah selesai guys? Jadi sekarang bukan berarti semuanya udah bebas. Kalau menurut sejarah, di Indonesia sendiri perbudakan selesai di 1860 secara formal ya, secara sejarah tertulis. Tapi walaupun di dunia sekarang perbudakan masih dilarang, tapi banyak sekali orang yang kerja di situasi pekerjaan yang seperti budak. Jujur setiap kali ke Museum Belanda aku paling suka lihat foto-foto sejarah kayak gini. Ini dari Delhi di Sumatera Utara, di Medan. Untuk foto zaman segitu ini termasuk HD banget sih. Kelihatan muka-muka orangnya guys. Ini foto dari pabrik tembakau di Delhi. Lagi-lagi Sumatera Utara. Ini foto seorang pemuda dari Surabaya. Ini adalah foto pemberontakan di Bangka. Dan ini guys yang menurutku paling menarik nih. Opium Kit for Manen, yang artinya adalah rumah opium untuk laki-laki. Tuh, tertulis rumah Bambon buat orang laki. Ada aksara Jawanya, ada aksara Mandarin. Wah. Wow. Kalau nggak ada foto-foto kayak gini nih, baru susah mempelajari sejarah. Ada foto kayak gini bisa kilas balik kita. Akhirnya kita sampai di pertengahan. Bagian ini tuh yang menurutku salah satu paling keren ya, karena data-data dari semua perbudakan di dunia yang pernah ada yang dibuat oleh Belanda, mereka arsip datanya dengan lengkap sekali. Ini misalnya coba aku filter dari Indonesia aja. Misalnya Mawar ya, nama Mawar. Ini adalah nama-nama budak yang masuk ke dalam database-nya guys. Nih, kita bisa baca. Jadi Mawar ini tuh muncul namanya Mawar. Mawar ini lahir di Manado 1815. Kelihatan juga di bosnya siapa. Ini orang Belanda. Lalu disuruh kerja di Manado. Nih. Ada datanya juga di register tanggal segini guys. Tuh. Ini. Oke, baru Mawar ada lagi nih, coba kita lihat. Nah, yang Mawar ini lahir di Medan. Lalu dibawa ke Semarang untuk kerja.
diregister tahun 1821. Misalnya ada lagi, kita coba lihat siapa ya. Misalnya Maria nih, Maria ada beberapa. Nih, ini Maria dari Indonesia, register tahun 1713, dibawa ke Cochin, India. Kerja di sana, guys. Coba Maria yang kedua. Nah, yang ini dibawa ke Sri Lanka, Colombo. Nih, lengkap banget, guys. Yang ini juga ke Sri Lanka, dan Maria satu lagi. Nah, ini lahir di Makassar dan dibuat kerja di Batavia. Nih, datanya juga lengkap, guys, tuh. Kenapa diregister, kenapa ada datanya, tanggal berapa, lahir di Makassar, kerjanya di Batavia. Lengkap banget, guys. Dan ini nggak cuma Indonesia aja, tapi dari semua tempatnya. Ini nggak semua tempat sih, ini cuma ada Indonesia, Curaçao, dan Suriname. Wow, itu nama-nama budaknya semua, guys. Setelah perbudakan selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kemenangan, guys. On the road to freedom, atau dalam jalan menuju kebebasan. Nah, tentunya di bagian ini diceritakanlah resistance, perlawanan dari rakyat kita. Nih. Ada tahun-tahunnya juga. Nih, perang di Lombok melawan sekutu. Ini perang di Bali. Kita lanjut 1921, didirikan Syarikat Islam. Ini ada persatuan istri di Semarang, guys. Ada benderanya, masih bagus banget benderanya. Baru 1945, ini ketika Jepang akan sebentar lagi mengaku kekalahan melawan sekutu. Dan 1945, 17 Agustus, kita merdeka. Nah, ini ada teks proklamasinya. Tapi sampai 1949 itu masih banyak kekerasan oleh tentara Belanda. Ini foto asli di Surabaya, 22 Juli 1946. Ya, 1949 baru Belanda mengakui kemerdekaan kita. Ini ada konferensi di Bandung 1955. Dan 1962 ini tentang kepemilikan Papua. Apakah mereka berdiri sendiri atau Indonesia atau Belanda masih diperebutkan pada saat itu. Dan ini ada bendera Belanda yang dirobek nih. Tapi masih utuh sih warna birunya. Nggak tahu ini dari mana. Selanjutnya kita masuk ke agama. Karena bangsa Belanda juga membawa agama ketika mereka datang nih. Kita mulai di sini, ada beberapa artefak. Ini ada lukisan gereja di Batavia. Ini ada seorang pastor dari Belanda di Papua. Ya. Nah, ini banyak foto-foto Indonesia, guys. Ini di Curaçao. Ini Suriname, ini di Curaçao. Nah, ini 3 pendeta Batak. Ini adalah gambar dari Uskup pertama Indonesia, ya, Uskup Albertus Sugija Pranata, nih, yang sebelah kanan. Ini di Suriname, ini di Flores nih, guys, di Flores dengan pastor dari Belanda. Ini di Nias, Sumatera, gerejanya. Wow. Ini sebelum Indonesia merdeka udah sebagus ini ya. Ya, ini buatan Belanda sih. Nah, ini di Ambon, wanita Ambon. Dan ini juga di Flores. Jadi ternyata dari dulu ya, Flores sampai hari ini, kalau ke gereja itu menggunakan kain-kain tradisionalnya. Ini yang aku suka banget setiap kali aku ke NTT. Ke gereja tuh bener-bener berwarna sekali. Atasnya kebanyakan pakai kebaya atau cuman kemeja putih, bawahnya kain NTT, guys. Sampai hari ini masih dilakukan. Cakep banget.
Ini foto zaman dulu susteran Ursula Jakarta. Semuanya perempuan. Ini pernikahan Kristen di Manado, guys. Baru ini ada pembaptisan di Halmahera. Dan ini dari Papua. Ini keren banget, guys. Ini ada sebuah ukiran kayu dari, anggaplah seorang malaikat di agama Katolik ya. Cuman dibuat dalam style Jawa. Dan bahkan ini kita dikasih buat megang replikanya nih. Please touch yang ini, yang di luar. Wow, ini kayaknya di 3D print ya. Iya, ini 3D print. Tapi kita bisa raba, guys. Ini bagus banget. Aku baru pertama kali lihat sosok malaikat ya dengan ukiran Jawa. Bagus banget. Ini ada pemakaman dari Uha, seorang perempuan Jawa di Den Haag ya, tahun 1934. Dan ini adalah kemungkinan pemakaman muslim pertama di Belanda tahun 1934. Ini foto penduduk Islam di Suriname ya, keturunan Jawa. Nah, ini ada beberapa artefak lainnya. Kayak ini keris yang ada ukiran bahasa Arabnya. Aku nggak tahu itu apa. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Nah, ini ada foto orang Maluku dan keturunan Jawa yang beragama Islam. Ini masjid di Paramaribo di Suriname. Dan diceritakan nih, jadi Islam baru masuk ke Suriname itu dari para pekerja dari Asia, dari India dan juga orang-orang Jawa tahun 1873 baru masuk ke Suriname. Selanjutnya setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1945 untuk Indonesia dan 1975 untuk Suriname, nih ratusan ribu orang akhirnya bermigrasi ke Belanda karena banyak yang sudah terikat keluarga. Ini videonya, guys, kepulangan orang-orang yang ada ikatannya dengan Belanda. Dan ini pakaian yang dibawa, kopernya dari Suriname. Ini ada pemberontakan juga dari Belanda di Den Haag ya, yang melawan migrasi dari Indonesia tuh, Indos Gawek. Gak ngerti sih artinya, tapi ya kayaknya bukan hal yang baik ya. Tahun 45 dan 65 sekitar 330 ribu Dutch migrants dari Indonesia datang ke Belanda. Nih banyak banget suku-sukunya, peranakan Chinese, Indonesia, Afrika, Papua, Minahasa. Ya, karena banyak yang trauma dari kolonial Jepang ya. Dengan trauma yang mendalam. Nah, ini sampai ke Rotterdam dari Indonesia nih tahun 1958. Ya, mukanya muka Indonesia banget. Dan inilah kapal yang membawa mereka balik ke Belanda. Banyak dari mereka yang baru pertama kali menginjakan kaki di Belanda setelah itu, guys. Ada oranye. Kala itu banyak sekali yang sampai di Belanda tanpa tempat tinggal dan tanpa keluarga juga bahkan. Akhirnya mereka ditaruh di concentration camps bekas perang zaman dulu. Dan itu fotonya, lihat, itu orang-orang dari Indonesia dengan petugas yang membawa rantang, guys. Nah, ini adalah rantang dibawa dari Indonesia dan untuk ngambil makanan di kantin ya. Ini ada ulekan juga, ada centong nasi. Semuanya dari Indonesia ini. Ini foto-foto lain yang bisa kita lihat perpaduan antara para orang Belanda dengan pekerja. Dan yang di-emphasize di sini adalah tentang nyai, guys. Nih, karena pada saat itu kebanyakan orang Belanda yang datang ke Indonesia adalah laki-laki ya. Makanya kita jarang lihat yang perempuan, dan karena itu diperlukanlah sosok nyai ini yang berpakaian kebaya untuk merawat anak, untuk membantu urusan rumah tangga. Nih bahkan di fotonya juga ada tuh seorang nyai. Selalu ada nyai.
Di sini juga, ya yang ini nggak ada deh. Yang ini berarti. Ada bagian rempah-rempah dari Indonesia guys. Nih kunyit, ini tertulis dari Madura tuh, Bangkalan. Itu ada kemiri, tepung sagu. Ini tulisannya dari Jawa nih. Kayu manis Cina. Wah, itu juga dari Jawa tuh guys. Bidara laut. Itu ada merica, itu lada hitam. Wah guys, ini sih luar biasa ya. Wah, ini menarik banget guys. Ini adalah peta dari rumah Lanfang Kongsi di Mandor, Kalimantan. Jadi pada saat itu penambang Tionghoa datang untuk membuat sebuah serikat gitu. Akhirnya diambil alih oleh Belanda tahun 1884 sampai 1885. Aku juga baru dari sini. Dan ini benar-benar semuanya udah dalam bahasa, ini bahasa apa ya? Oh, ini bahasa Prancis malah guys. Iya, malah bahasa Prancis. Kok gitu ya? Anyway, menurutku ini keren sih. Bisa ada di sini. Ini ada artefak dari Bali guys. Tahun 19 ya abad ke-20 awal. Ini adalah tempat untuk sirih pinang. Jadi satunya sirih, satu lagi kapur atau pinang. Ya, satu sirih, satu pinang, sorry. Ini ada keris dari Semarang nih. Dan kalian bisa dengar tuh audionya bahasa Indonesia. Kami berharap museum memberikan kembali usaha kami. Tuh. Nah, ini ada manuskrip di daun lontar dari Buleleng Bali 1900 sampai 1918 guys. Aksara Bali. Bagus banget, kayak di print. Rapi banget guys aksaranya. Wah. Ya, jadi bagian ini tuh menceritakan restitusi yang diberikan kepada Indonesia guys. Nih, repatriasi cagar budaya Indonesia. Jadi artefak-artefak tuh dikembalikan ke Belanda. Berdialog dengan pemerintah Belanda. Benda-benda budaya yang dikembalikan antara lain 335 item harta karun Lombok, 4 arca Singasari, 9 keris dari Kelungkung Bali, dan 132 benda seni rupa modern dari ini guys, jadi sudah dikembalikan ke Indonesia. Udah beres dari museum, aku mau ajak kalian makan di restoran Indonesia yang tidak jauh dari sini. Ada toko, namanya Toko Bersama. Aku nemu di Google Maps, jualan makanan Indonesia guys. Dan habis itu kita bakal ke tempat yang sangat menarik guys. Itu benar-benar menggambarkan betapa belum move on-nya Belanda sama Indonesia. Tapi sekarang udah siang, aku mau makan dulu, udah lapar banget. Mari kita sikat makanan Indonesia. Nih kita lagi jalan, ada Lidl guys, supermarket Eropa. Dan ini nyempil di sini ada toko Suriname, lengkap dengan benderanya. Kita coba lihat menunya ya. Nih, nasi kip sate, bami, nasi tempe, roti tempe, wow. Wow, amazing guys. Jadi di Belanda juga banyak sekali warung-warung makan Suriname. Karena di sini banyak orang Suriname juga yang balik ke sini guys. Seperti yang tadi kita baca di museumnya, habis kemerdekaan masing-masing negara, Indonesia dan Suriname, banyak yang pindah ke Belanda juga.
Makanya di sini banyak banget orang Indonesia dan Suriname. Nah, udah sampai kita. Inilah toko bersama menjual makanan Indonesia dan ada kerupuk-kerupuk dan lain-lain, guys. Sayurnya. Oke, sayurnya yang mana aja, Tante? Semua ini termasuk sayur kan? Ini sayur di sini sampai sini sayur. Ini daging, ini ayam. Saya itu belakang daun singkong atau? Ini bayam pakai singkong. Oh, oke. Enak ya? Iya, enak tuh ini. Heeh. Ini enak soalnya beda gitu. Ini terong sama buncis. Saya bayamnya sama terong deh boleh. Itu sayur dagingnya mau apa? Dagingnya satu ya, rendang aja deh Tan. Mau rendang. Iya, rendang aja kayaknya. Best sellernya apa? Rendang. Rendang sih, rendang sama ayam goreng sesa. Rendang aja. Rendang aja. Terus dapat telur ya satu ya? Iya, dapat telur. Kalau nggak mau telur boleh diganti sama sayur. Telur aja nggak bu? Telur. Jadi makan di sini. Iya, langsung dipanasin aja Tante. Ini jualannya banyak guys, kerupuk-kerupuk, terus bumbu-bumbuan. Nggak semuanya produk Indonesia sih, tapi ini benar-benar untuk mendukung masakan Asia banget. Nah ini yang Indonesia nih, ini bumbu-bumbu. Zaman kuliah dulu selalu pakai ginian. Terus minumannya ada minuman kelapa juga. Mantep. Sip. Ini menunya banyak. Itu ada soto juga. Di sini yang rame biasa yang beli siapa Tante? Anak Indonesia atau orang Belanda? Oh ya? Oh. Oh Indonesia dikit. Oh. Ini masaknya setiap hari atau gimana? Iya, tiap hari kita ada sentral dapurnya sendiri. Oh. Buat masak. Cabangnya banyak. Banyak kita ada 3. Oh. Baru pertama kali di sini. Pertama, saya lagi visit aja, lagi liburan. Namanya Pak Abu. Nama Abu. nama yang di sana toko bersama juga. Toko bersama juga tapi West. Ini OS. Ini OS. West, satu lagi di The Pipe. Depan tuh di mana Tante? Saya bukan orang Amsterdam nih kan. Di ini Abercap, tau nggak pasar Abercap? Nggak tahu lagi. Oh, terkenal pasar buat turis-turis. Oh, cabangnya banyak. Oke. Makan ya. Thank you Tante. Selamat makan. Thank you. Hai, kali Yang belanja bule guys, biar. Oke, sudah dipanasin guys. Tadi nasi kuningnya gumpal, tapi setelah di microwavein jadi nggak gumpal deh. Ini aku pesen nasi rames, harganya 14,5 euro. Mahal sih kalau dirupiahin, tapi untuk harga euro termasuk murah dengan porsi segini. Aku pilih rendang, dapet 2 sayur, aku ambil bayam dan juga terong. Terus dapat 1 telur balado. Mari kita karena aku pesen buat makan di sini, jadi dikasih piring bawahnya. Soalnya panas guys. Dan yang di OS ini, yang di IS, cabangnya kan ada 3 tadi. Yang di IS ini nggak ada tempat duduknya, jadi makannya di sini. Mari kita coba nasi kuningnya. Gila, enak banget sih. Jujur kalau aku jadi penjajah Belanda ya, makanan Indonesia seenak ini, nggak pengen balik Belanda sih jujur. Itu kata tante tadi, yang beli di sini kebanyakan malah orang Belanda guys. Itu di dalam lagi ada 2 orang dan ngomong sama si tante, pesannya pakai bahasa Belanda. Katanya yang di cabang ini orang Indonesia malah jarang banget. Beuh, enak banget sih jujur. Aku sampai lupa review rendangnya, lembut banget. Gila. Enak banget. Kita coba nasi dan telurnya guys. Telur balado. Asli
Enak banget, gak bohong guys. Kok orang Belanda bisa makanannya polos-polos ya, padahal jajahan mereka makanannya seenak ini. Terus kalau kalian buka TikTok internasional gitu, apalagi yang Belanda-Belanda, makanan Belanda tuh kayak plain banget guys. Jadi pernah ada TikTok yang lewat di aku, dia buat ngejokin Belanda karena makanannya hari ini kayak flat banget, padahal makanan jajan-jajannya enak-enak semua. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau tantenya tadi bilang mereka punya central kitchen, yang ini cabangnya sampai 3, berarti memang market buat makanan Indonesia di Belanda sih gede banget guys. Ini enak banget tuh, aku gak bohong guys. Kacau, enak banget. Lihat nih. Ini bayamnya ditumis kayak daun singkong, ini rendangnya, ini terongnya, dan ini telur baladonya. Perfection. Enak banget, kacau. Kita juga dapat kerupuk guys. Cuman tadi aku bilang aku behalan jadi nggak bisa banyak-banyak. Top, Marco top. Terus kayaknya budaya di sini ya. Kemarin aku juga makan makanan Indonesia. Toppingnya tuh dikasih bawang goreng. Biasa bawang goreng oke ya. Disclaimer, aku juga selalu taruh bawang goreng di atas. Tapi di sini dikasih serundeng juga guys. Jadi bawang goreng dan serundeng. Apakah kalian di Indonesia juga toppingnya kasih serundeng dan bawang goreng? Aku kalau serundeng jarang sih. Biasanya bawang goreng tuh wajib. Mantap. Udah selesai makan, saking enaknya aku bungkus lagi guys buat makan malam. Wah, the best sih. Tadi tante dan omnya juga asik ngobrolnya. Sekeluarga udah tinggal di Amsterdam. Anyway, jalan dikit dari toko bersama yang OS tadi. Di sini ada daerah tempat tinggal gitu. Ya, ada toko-toko bawahnya, atasnya tempat tinggal. Dan yang spesialnya dari sini guys, nama-nama jalannya diambil dari nama-nama tempat di Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat di sini langsung terpampang jelas Celebes Straat atau Jalan Celebes. Celebes itu adalah Sulawesi. Di seberangnya ini ada Albert Heijn atau supermarket Belanda gitu. Itu tulisannya Java Straat, Jalan Jawa. Next, Madura Straat. Jadi ini bener-bener kita tinggal ke gang selanjutnya itu akan ketemu nama-nama daerah di Indonesia guys. Cakep ya. Jadi tugas kita adalah melihat nama-nama daerah Indonesia apa aja yang ada di sini guys. Hampir semuanya ada. Kita cek ya. Bangka Straat, Jalan Bangka. Delhi Straat, ini Jalan Delhi. Delhi di Sumatera Utara yang tadi kita lihat banyak di museumnya. Borneo Straat, Jalan Borneo, Kalimantan. Timor Plain, wih Pulau Timor nih. Lombok Straat, Jalan Lombok. Dan Lampung Straat. Lampung tapi pakai O. Lampung. Padang Straat, Jalan Padang. Jambi Straat, ini ejaannya masih ejaan lama ya, DJ. Biliton Straat, Biliton ini Belitung guys. Jalan Belitung. Lanjut terus, nggak habis-habis. Sunda Straat, Jalan Sunda, ejaan lama juga. Sowenda. Moluken Straat, ini Jalan Maluku. Dan di depannya ada Jalan Nias, Nias Straat. Manado Straat, ini tulisannya pakai E, Manado, bukan Manado, tapi bacanya memang Manado, pakai E harusnya ya bacanya. Ini ada taman gede banget, lengkap dengan lapangan futsal di tengahnya, ada playground juga, dan tempat ini buat manjat-manjat. Tebak guys, nama taman ini apa? Makassar Plain, ini punya orang-orang Makassar nih. Gorontalo Straat. Next ada Buru Straat, Jalan Buru. Buru ini adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Maluku ya. Aku juga pengen ke sana. Semoga suatu hari. Amin. Sumbawa Straat, Ternate Straat. Nah, Kramat Jalan Kramat.
Aku lihat di Google Maps di situ katanya ada kuburan Islam, cuman aku lihat di Google Street View kayaknya udah nggak ada guys. Jadi kayaknya udah nggak ada ya. Nah kalau menurut Google Maps harusnya di sini nih pemakamannya, cuman nggak ada guys. Ini taman biasa ya. Nah, tulisannya Keramat Plansun. Ya nggak ada guys. Ini sekarang jadi apartemen. Ini masih Keramat satu jalan Keramat Karimata Strat, Bawean Strat. Ini kepulauan di Madura. Buton Strat, Buton. Semarang Strat, Batavia Strat, Batavia. Mataram Strat, Tidore Strat, Sumatera Plansun atau Taman Sumatera. Ini Sumatera Plansun, Taman Sumatera. Aku suka banget guys, karena dia satu lapangan futsal, tapi bisa dibagi dua. Ini ada gawang yang kecilnya, jadi bisa setengah lapangan main kayak gini, atau full lapangan main kayak gitu. Dan kalau setengah lapangan, di situ juga ada golnya. Ini anak-anak kecil nih, pada lagi main bola. Tamannya bener-bener bagus. Ini juga ada taman pasir nih, buat sensorik anak-anak. Itu bisa manjat-manjat. Ada pagernya juga, bagus banget. Jadi gimana guys? Mau nggak punya anak di Amsterdam? Kayak tante tadi. Nih, kalau punya anak di sini, bisa kenalin Jalan Madura, Sumbawa, Buton. Ya, di sini guys. Halmahera Strat. Oh, Halmahera. Ini ada I-nya. Halmahera Strat. Ombilin Strat. Ombilin ini aku nggak familiar guys, jadi aku cari. Dan ternyata dulunya adalah sebuah tambang ini ya, batu bara ya, di Sumatera Barat ya. Baru tahu aku guys, ini aku nggak sengaja baca ya. Patimura. Kita di Ambon Strat, Jalan Ambon. Patimura guys. Obi Plain. Ini dia Obi Plain. Taman Obi. Pulau Obi di Maluku Utara, Kepulauan Halmahera. Sibolga Strat. Ini L-nya tiba-tiba hilang guys. Sibolga, Sumatera Utara. Lalu Boni Strat, Bone, Sulawesi kayaknya ya. Guys, ini bukan nama-nama jalannya sekarang, tapi ini aku nggak sengaja baca guys. Payung Taufan, ini Payung Bulan, terus di situ ada Payung Langit, ada satu lagi nanti aku baca deh. Ini ada Boni Plain, Bone, dan Minahasa Strat. Minahasa, ini ada Payung Tenaga, dan itu ada Payung Daya. Nama Indonesia semua. Palembang Strat, widih. Di sini bener-bener dari tadi aku jalan mungkin udah ada 3 kilo lebih guys, muter-muter nyari nama Indonesia. Terus setiap beberapa blok tuh selalu ada taman-tamannya. Jadi ini yang kecilnya. Terus sepeda selalu ada di mana-mana. Dan ya sangat walkable. Bisa jalan kaki kemana-mana. Ini ada motor nyasar guys tuh. BMW. Minahasa Kororon. Ya kan, nama-nama di sini benar-benar Indonesia banget guys. Minahasa Jembes. Ini bahasa apa ya? Kororon sama Jembes. Mungkin yang tahu guys bisa komen di bawah ya. Jembes apaan? Aku nggak familiar sih. Tomini Strat. Ini aku juga nggak familiar dan aku baru cari juga guys. Tomini Strat ini di Sulawesi dan terkenal banget buat divingnya, buat koralnya. Jadi aku harus ke situ satu hari nanti. Amin. Riau Strat, Riau. Tulisannya dulu gitu ya. Riau. Bali Strat. Dan ini menutup pencarian kita guys. Sebenarnya ada 2 lagi. Ada Bacan, tulisannya BATJAN. Itu di Maluku juga kalau nggak salah. Sebuah pulau kecil di Maluku. Tadi kelewat. Terus satu lagi ada guys, Seram Plain dan Seram Strat. Pulau Seram di mana ya? Di Ambon ya kalau nggak salah, Pulau Seram. Pokoknya di timur Indonesia. Dan itu tulisannya CERAM, bukan pakai S tapi pakai C, Seram. Ya, selebihnya udah kita kelilingin. Aku jalan lumayan guys dari tadi. Tapi ya itulah yang aku bisa bagi ke kalian. Ada nggak kira-kira nama daerah kalian di jalan-jalan Amsterdam ini yang tadi kita udah keliling? Coba kalau ada, komen di bawah.
Aku sampai buku guys, ini sampai udah nggak bisa ngomong normal lagi saking dinginnya. Ini dingin banget dari tadi. Sekarang udah jam 4:30 sore dan itu dia guys yang aku bisa sajikan buat kalian. Sekarang aku lagi jalan balik ke hotel. Amsterdam lagi dingin banget. Aku nggak nyangka Amsterdam di bulan November bisa sedingin ini. Nggak kebayang nanti Desember dan Januari sedingin apa guys. Ya itulah yang aku bisa sajikan buat kalian. Banyak sekali sejarah tentang Indonesia yang masih tersisa di negara yang satu ini. Tentunya Indonesia sebagai negara besar yang pernah jadi daerah koloni Belanda. Sejarah itu tak akan pernah hilang, apalagi banyak sekali budaya, bahasa, suku dan ras di Indonesia. Sebanyak itu, ya mau gimana pun nggak bakal hilang sih. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga satu hari nanti kalian bisa mencari jejak leluhur orang Belanda atau orang Indonesia di Belanda. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Bye.